Hai teman-teman Prop2Go API, welcome to Lelang, Cesi, dan Cuan Podcast. Sama aku Amelia Marda tentunya sebagai host di sini. Wah, akhirnya kita ada di episode awal ataupun episode perdana di Prop2Go API. Nah, aku gak sabar banget nih pengen belajar tentang apa sih investasi dan dunia properti itu. Tapi aku kali ini ngobrol yang jelas gak bakal sendiri dong. Aku ditemani sama Bapak Franciscus selaku CEO dari PT Agen Properti Indonesia dan juga pendiri Prop2Go API. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Amel dan juga selamat siang teman-teman semua. Bapak terima kasih banyak udah ngasih aku kesempatan jadi host Prop2Go API. Yes, sama-sama. Dan semoga podcast ini bisa memberikan informasi yang sangat banyak ya ke teman-teman. Tentunya sebenarnya podcast ini kita mau bikin terutama buat teman-teman yang ada di Instagram, di Facebook dan di YouTube yang sudah lebih dulu follow, subscribe sebelum adanya podcast. Jadi supaya mereka juga lebih nyaman, lebih dekat, lebih kenal apa itu Prop2Go API, siapa itu Prop2Go API. Oke, kalau gitu aku udah gak sabar banget nih. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke. Kira-kira apa sih Pak Prop2Go API itu dan layanan apa aja yang diberikan sama Prop2Go API? Oke, jadi buat teman-teman Instagram yang ada di Instagram, di Facebook, tentu juga pertanyaannya sama ya. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan Prop2Go API dan selama ini mungkin hanya melihat katalognya saja nih. Banyak banget flyernya setiap hari upload. Nah, di kesempatan ini saya akan coba sharing. Jadi Prop2Go API itu ingin memberikan suatu kesempatan bagi market yang memang suka beli properti gitu ya. Ada buyer, ada investor untuk mendapatkan properti yang murah. Nah, kenapa yang murah? Karena properti itu seringkali orang beli bukan hanya karena ingin dipakai ya atau hunian gitu ya. Tapi banyak yang alasannya itu karena mau investasi. Nah, kalau mau investasi berarti harus dapat properti yang murah. Oke. Ya kan? Nah, itulah fokus utamanya Prop2Go API dalam memberikan layanan. Oke. Berarti Pak, kalau misalkan nih ada yang mau jual rumah, jual apartemen, misalnya lagi urgent banget bisa langsung pakai platform Prop2Go API juga ya Pak? Oke. Memang saat ini kita belum terlalu fokus untuk titip pemasaran ya. Okay. Tapi kita lagi develop. Kita lagi develop aplikasi dan juga website khusus calon customer agar mereka bisa titip. Nah, tapi ada syarat dan ketentuannya nanti teman-teman bisa baca setelah web dan aplikasinya jadi. Nah, tapi memang balik lagi kalau kita bicaranya tentang properti murah gitu ya. Nah, seperti di sini, nah ini pas nih ya. Ada lelang, cesi dan cuan. Jadi memang semua flyer kita saat ini konsentrasinya adanya di lelang dan cesi untuk menghasilkan cuan ya, sesuai dengan nama podcast kita juga ya, lelang, cesi dan cuan. Karena apa? Ya tentunya karena balik lagi propertinya murah. Nah maksudnya begini, kalau ya sebelum eranya lelang dan cesi, Prop2Go API itu sebenarnya sebelum jualan lelang dulu pernah jualan secondary juga. Oke. Ya dan secondary itu juga ada juga yang murah. Biasanya tuh istilahnya BU. BU butuh uang. Oh, semua butuh uang ya? Butuh uang. Semua BU. Ya, jual BU nih, gitu kan? Oke. Ya. Nah, tapi ternyata setelah perjalanan kita yang cukup lama, bahkan sebelum company kita berdiri gitu ya, udah dari perjalanannya itu dari 2013. Nah, itu pada akhirnya setelah sekian lama kita melihat, oh ternyata ada lelang dan cesi yang harganya sangat-sangat jauh lebih murah dibandingkan BU. Nah ini kan kaitannya yang tadi ya, supaya orang bisa investasi properti, supaya marginnya besar, profitnya, dia harus beli yang murah. Murah, iya. Ya kan? Kemana? Lelang dan cesi. Gitu. Di Prop2Go API. Di Prop2Go API tentunya. Oke, tapi Pak ini terlintas ya Pak di pikiran aku. Prop2Go API, itu kepanjangannya apa sih Pak? Prop2Go itu ada kepanjangannya gak sih? API. Sebenarnya kepanjangannya ada sih ya, Property to Go. Lalu API-nya tuh kepanjangannya adalah Agent Properti Indonesia. Nah, karena nama perusahaan kita adalah PT Agent Properti Indonesia, makanya singkatannya API, Prop2Go API. Yang memang kebetulan kalau Prop2Go-nya sendiri itu ada banyak perusahaan atau kantor lah ya, pusat maupun cabang yang Prop2Go. Jadi kita bisa dibilang salah satu cabang dari Prop2Go. Yang konsentrasinya memang di lelang dan cesi. Karena setiap cabang-cabang Prop2Go ini punya fokus yang berbeda-beda.
punya manajemen yang berbeda-beda, prinsipal berbeda-beda, dan fokus pemasaran juga beda-beda. Ada yang jualannya properti luar negeri, gitu. Tapi kalau yang fokus lelang dan CC memang Prop to Go Api. Oke, berarti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini ya Pak. Dari tadi kan Bapak ngomongin soal lelang, yang katanya jauh lebih murah nih. Nah, makin penasaran dong aku sebagai Gen Z nih yang belum tahu banget soal investasi, yang mungkin teman-teman Prop to Go juga lagi cari-cari rumah, mau dapat harga murah tapi tetap oke gitu Pak. Nah, peluang investasi pada properti lelang sendiri itu gimana Pak? Peluang investasi pada properti ya, oke. Jadi kalau kita bicara investasi sebenarnya banyak pilihan, ya kan? Nggak cuma properti. Kalau yang masih hangat kemarin ini adalah emas, ya kan? Harganya naik gitu, pada beli gitu ya. Ya nggak apa-apa, silakan saja dan semoga bisa dapat cuan tentunya dari sana. Dari sana. Dan ada instrumen yang lainnya juga ada banyak seperti misalkan reksadana atau misalkan obligasi atau saham, atau mungkin yang 2021 sempat, kalau emas kan sekarang 2025 ya. Kalau kripto 2021 tuh kripto tuh. Masuk lagi nih ke kripto. Iya, itu wah kencang. Saya juga sempat dapat cuan juga di sana. Banyak nih kayaknya nih, dapat keuntungannya dari kripto. Betul. Nah, properti juga investasi juga gitu ya. Sebenarnya kenapa sih properti itu investasi gitu loh. Ya karena kalau kita lihat dari prakteknya di lapangan, banyak orang yang beli properti entah itu ruko, rumah, bahkan yang gede-gede ya, pabrik, hotel, gudang. Mereka beli di awal dengan harapan nanti harganya naik nih. Gitu kan. Sambil nunggu harganya naik, disewakan, dapat profit juga. Tapi memang ada banyak juga yang beli properti karena dia mau pakai. Nah, di antara yang pakai-pakai ini juga dia berpikir, saya nggak mau cuman pakai nih, saya maunya pakai, tapi ada nilai investasi yang bisa bertumbuh, gitu, ya kan? Nah, nanti kita akan mengarah ke kenapa lelang dan kenapa CC, gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya episode perkenalan. Kalau kita bahas terlalu dalam nanti tunggu di episode berikutnya kayaknya. Berarti ini kita kupas tuntas lelang. Ya, nanti kita bisa bahas dalam tentang kenapa lelang, kenapa CC gitu ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman juga bertanya-tanya, ya tadi udah dikenalin kan Prop to Go Api itu memberikan layanan apa, dan kita memang bisa akan lebih detail lagi ya ke sana ya. Tapi juga mungkin ada yang mau bertanya yang misalkan ya siapa sih ya kan? Prop to Go Api. Oke, kita lanjut ya. Ini agak jauh nih ya, jadinya agak melenceng ke episode 2-3 nih kalau misalnya kita bahas lelang ataupun CC ya Pak ya. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bapak bisa kasih tahu gak sih lebih dalam lagi tentang profil manajemen dari Prop to Go Api itu sendiri? Oke, ya jadi teman-teman kan pasti ada pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, tadi saya sempat spill dikit bahwa sebelum company kita berdiri, company kita juga berdirinya tahun 2021, masih berapa tahun ya? 4 tahun ya? Menuju 5 tahun ya. Nah, tapi memang puji Tuhan cukup banyak perubahan-perubahannya. Waktu kita awal berdiri juga kita nggak langsung lelang dan CC. Awalnya kita secondary. Karena sebelum mendirikan company, kita sudah punya background properti juga, pemasaran properti dari tahun 2013. Jadi kalau sampai dengan sekarang berarti sudah 10, 11, 12 tahun ya? Ya dari 2013, 2023, 10 tahun, 2025. Mikir kan semuanya kan? Mikir kan semuanya di sini kan? 12 tahun 12 gitu tahun. Ya. Jadi pengalaman yang cukup panjang lah gitu ya. Nah ketika mendirikan saya, Franciscus, mungkin teman-teman boleh panggil seperti itu juga, dan juga Ibu Vera, kami prinsipal yang mendirikan dari perusahaan ini. Nah tapi memang perjalanannya dimulai dari Ibu Vera dulu waktu itu, yang sebagai perintis awal gitu ya, sebelum adanya company, masuk sebagai agent, bekerja di tentunya kantor lain dan jualan properti secondary. Jadi fokusnya memang dari awal itu secondary. Bukan lelang. Nah Pak, aku boleh tanya sedikit gak nih? Mungkin aku agak sedikit kurang paham. Secondary itu apa? Untuk properti secondary itu secara jelasnya atau detailnya itu gimana Pak? Oke.
Jadi kita memang pakai istilahnya primary dan secondary. Istilah yang memang lazim di kalangan agent-agent properti ya. Iya. Nah, kita mulainya mungkin dari secondary lah. Nanti kita bahas primary. Yang secondary ini adalah istilah di mana properti yang dipasarkan itu milik perorangan. Jadi bukan dari developer. Oke. Jadi misalkan Amel punya rumah nih atas nama pribadi ataupun mungkin orang tua atau keluarga. Nah, rencananya mau disewakan atau dijual. Ketemulah Prop2Go misalkan, Prop2Go HP gitu ya. Okay. Tolong bantu pasarin dong. Mau dijual rencananya. Nah, itu kita sebutnya adalah listingan secondary. Jadi kita memasarkan properti secondary karena dari perorangan. Itu maksudnya. Oh, jadi memang awalnya Prop2Go ini properti secondary, bukan fokus ke lelang dulu ya. Jadi misalkan aku punya rumah, terus rumah aku mau dijual, aku minta tolong jasanya dari Prop2Go API. Awalnya gitu ya Pak? Betul, betul. Awalnya seperti itu. Cukup lama dan kita banyak sekali sewa menyewa juga ya. Rumah, apartemen, ruko gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang kita juga masih melayani. Tapi memang secara fokus konsentrasinya udah lebih banyak lelang dan CC begitu. Dan beberapa di antaranya yang kita masih pegang sampai sekarang, kebetulan banyak properti Agung Sedayu juga. Seperti yang Green Lake City, lalu Puri Mansion, apartemen ya. Ada PIK 1, PIK 2, dan masih banyak lagi. Oh, oke. Jadi sebenarnya Prop2Go API itu dulu pernah di properti secondary. Tapi primary sendiri pernah gak Pak? Oke, kalau Bu Vera pernah coba jualan primary, sempat jualan juga sebenarnya. Tapi itu era sebelum kita mendirikan kantor ya, sebelum mendirikan perusahaan PT gitu. Nah, cuman memang bisa dibilang nggak nyampe 1% sih kalau jualan primary-nya. Nah mungkin yang tadi ya, primary itu apa? Oh iya, aku sampai lupa nih, primary ini apa ya? Primary itu apa biar teman-teman Prop2Go tahu perbedaan antara primary, secondary, dan lelang untuk nextnya. Jadi primary itu istilah sebutan ketika kita memasarkan properti yang dibangun oleh developer. Oke. Ya, berarti side plan ya, dari kosong kan, dari tanah gitu ya. Jadi kita biasa harus nunggu dulu tuh, harus nunggu dibangun, serah terima, lalu berarti habis serah terima ada balik nama, sertifikat AJB dan seterusnya gitu ya. Nah itu dari developer. Kebetulan memang kita tidak terlalu fokus di sana dari awal karena dari pengalaman Bu Vera juga memang ada karakter yang berbeda ya kalau kita jualan primary maupun jualan secondary. Caranya beda. Dan memang pembelinya juga punya marketnya masing-masing lah gitu ya. Primary yang model seperti apa, secondary seperti apa, dan memang mungkin kebetulan dari awal udah cocoknya sama secondary. Sewa-sewa, jualan, ya kan, sampai hari ketemu lelang, gitu. Tapi nih Pak, apakah kita boleh masuk ke lelang dulu atau masih mau mengupas tajam soal Prop2Go API di properti yang secondary dulu? Mungkin kita spill dikit ya, lelang sama CC ya. Meskipun secara detail nanti kita akan coba bahas di episode selanjutnya. Tapi kita kasih teaser dulu lah ya. Kenapa lelang? Dan kenapa CC? Tapi CC saya sedikit aja nanti di belakang. Lelang yang lebih banyak karena untuk mengerti CC dia harus ngerti lelangnya dulu. Kira-kira gitulah. Bertahap gitu ya. Kita mau masuk dari poin apa nih untuk lelangnya kira-kira? Kalau lelang itu sendiri, kenapa lelang untuk investasi? Kenapa lelang untuk investasi? Ini menarik ya, karena kita mau cari cuan di sini kan. Iya. Jadi kenapa lelang untuk investasi? Satu, pasti karena harga. Jadi, nah ini mungkin kita compare sedikit dengan secondary. Iya. Kenapa secondary, orang kalau beli secondary, dia pasti survei dalam ya. Survei dalam karena apa? Karena harganya kurang lebih sama. Mirip-mirip lah, 11-12. Beli kanan, kiri gitu ya. Nah karena harganya mirip-mirip, maka biasanya orang pasti mau survei dalam dulu. Gitu ya. Nah tapi kalau dilelang, harganya tuh udah di bawah harga pasar. Nah ini mungkin yang teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Kan ada istilah harga pasar. Nah harga pasar ini yang jadi patokan Amel kalau kita mau investasi. Ya kan? Iya.
kalau kita beli rumah primary sama developer, nggak ada istilah harga pasar. Oke. Ya kan? Yang ada adalah harga yang udah developer. Harga developer. Kalau kita beli secondary, ada harga pasar. Nah, apa sih sebenarnya harga pasar? Mungkin kita melenceng sedikit ke sana. Harga pasar itu adalah harga yang terbentuk atas supply dan demand kan. Jadi kalau di suatu zona misalkan Green Lake misalkan, permintaannya tinggi nih, harganya pasti naik dong. Pasti. Iya. Tapi kemungkinan permintaannya nggak terlalu tinggi, ya harga otomatis turun juga gitu. Nah, harga pasar ini yang jadi patokan orang beli properti secara umum, baik di secondary, mungkin juga primary, dan tentunya di lelang. Karena apa? Dia mau berinvestasi tadi kan. Nah, kenapa lelang itu investasi tadi kan pertanyaannya? Iya. Karena harganya murah. Murah dibandingkan harga pasar. Oke. Bahkan ya nanti bisa teman-teman cek sendiri, lebih murah jauh daripada secondary. Oke. Soalnya tadi terlintas di pikiran aku kan sama-sama second ya Pak ya. Kalau di sama-sama second maksudnya tadi kan secondary yang udah pernah huni terus kita jual, dan lelang juga yang udah dihuni terus kita jual juga gitu. Tapi ternyatanya harganya jauh lebih murah perbedaannya itu. Betul. Karena kan orang pasti tertarik nomor satu karena harga. Makanya kalau di lelang itu terkenalnya apa yang dijual dari lelang, jual lokasi dan jual harga. Ya kan. Nah kalau di secondary jual barang. Makanya orang survei kan, dia lihat dong, saya mau beli nih, budget saya misalkan sekian, 2M misalkan, ukuran 6x15. Ya udah, di antara barang-barang 2M, dia pasti lihat dong. Lihat dulu deh, yang mana yang cocok, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau lelang karena memang harganya sudah diskonnya banyak, sebenarnya yang dijual adalah lokasi dan harga. Kalau lelang. Gitu ya. Lokasi dan harga. Betul. Nah, Cesi gimana? Saya spill dikit aja deh Cesi ya. Oke. Nah, Cesi itu bisa lebih murah lagi daripada lelang. Bisa lebih murah lagi. Oke, bisa lebih murah lagi. Dan bisa cukup signifikan. Dan itu ada di Prop2Go API aja? Sebenarnya nggak aja sih, nggak aja. Nggak aja. Cuman kita memberikan kemudahan yang mungkin teman-teman cari di luar belum tentu bisa dapat. Iya kan? Orang spending money buat investasi. Cari aman, cari nyaman. Cari servis kan. Nah, kebetulan di Prop2Go API kita punya pengalaman, punya SDM-nya, punya profesionalitasnya yang bisa memberikan itu semua. Buktikan sendiri saja nanti. Oke Pak, dari tadi kan kita udah spill dikit-dikit soal lelang. Nah aku pribadi jujur kadang kalau misalkan nantinya aku kan pengen punya rumah nih Pak, sebagai Gen Z. Otomatis aku termasuk pengguna yang pengen rumah primary gitu, rumah baru yang emang aku bangun dari awal. Ya, tapi pas tadi Bapak dengar ngomong kayak gitu dan aku dengar kayak, oh berarti jauh lebih murah dan jauh lebih menguntungkan. Aku agak tertarik nih kalau misalkan nantinya aku bakal punya uang untuk beli properti lelang. Betul. Tapi aku tuh kayak agak takut karena lelang itu yang setahu aku ya, yang aku dengar tuh kayak, aduh ngapain sih beli rumah lelang, ntar ribet lagi persyaratannya, terus dokumen-dokumennya, mending beli rumah yang dari awal aja deh kita bangun gitu daripada properti lelang. Kira-kira gimana tuh Pak? Oke, menarik ya. Betul, jadi teman-teman yang masih Gen Z atau mungkin sekarang masih Gen Alpha yang masih sekolah, nanti kan pasti jadi pengusaha juga gitu ya. Amin. Dan informasi-informasi ini bakal menjadi bekal yang bagus buat nanti ke depan ketika udah mulai pegang uang gitu ya. Nggak cuman investasi yang udah tau lah yang tadi kita sebutin gitu ya. Tapi juga udah mulai, oh saya mau beli rumah buat saya pakai nantinya pas merit misalkan. Tapi saya mau yang ada nilai investasinya gitu ya. Nah udah boleh lah lihat-lihat lelang maupun Cesi yang ada di Prop2Go API gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya mungkin saya akan breakdown dikit. Jadi lelang itu tuh gini, bukan berarti Prop2Go API yang melelang atau menyelenggarakan lelang. Nah mungkin ini yang mau kita spill ya mungkin ya. Apa itu lelang berarti? Jadi lelang itu kenapa bisa ada lelang sih? Ya kan? Jadi lelang itu sebenarnya asalnya dari kredit yang macet sebenarnya. Nah ini menarik nih. Kalau tadi kan ada kekhawatiran, kalau nggak salah Amel sempat ngomong gitu ya. Nah ini kita mesti urai supaya teman-teman yang mungkin punya kekhawatiran yang sama, akhirnya mulai, oh ternyata nggak seperti kata orang.
Oke. Kan antara katanya atau faktanya kan gitu. Oh iya benar. Ya kan? Katanya sengketa tuh. Wah, Iya. jadi takut dong. Iya. Wah, jangan beli lelang. Soalnya propertinya properti yang bermasalah. Oke. Pernah dengar? Iya, Nah. betul. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Nah, ini kita mesti lihat, ya kan? Jadi yang benar adalah lelang atau properti yang dilelang tepatnya bukan properti yang bermasalah. Tetapi kreditnya yang bermasalah. Contohnya, Oke. Amel mau pinjem kredit ke bank karena mau bangun usaha nih, ya kan? Biasanya apa? Ada agunan dong, Iya. rumah, ruko, sertifikatnya dibawa kan. Nah akhirnya kan dapat pinjaman. Tapi sebelum turun pinjaman itu, berarti kan ada perjanjian yang dibuat, Iya. ya dong, Iya. debitur sama kreditur kan. Nggak mungkin bank pinjemin uang, kan itu aja udah bank pegang resiko. Bener nggak? Harus ada jaminan. Harus ada jaminan. Iya. Dan harus tertulis sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Nah, lahirlah perjanjian kredit. Ya kan? Iya. Tanda tangan. Lalu ada juga hak tanggungan. Hak tanggungan itu melekat di sertifikatnya. Nah, yang memasangkan hak tanggungan itu adalah BPN, Badan Pertahanan Nasional. Jadi, negara udah hadir saat itu. Gitu kan? Oke. Kemudian macet kan nggak ada yang tahu, ya kan? Mungkin usahanya kurang berjalan dengan baik, Oke. atau COVID datang nih kayak kemarin. Kayak kemarin, Nah, 2019 akhir COVID datang, dia nggak permisi dulu kan? Main masuk-masuk Main aja masuk tuh. aja. Banyak yang usaha yang jadi gulung tikar ya Pak? Betul. Saya ingat banget ada usaha besar masuk ke mall besar juga. Itu persis di akhir tahun, mereka baru buka loh. 3 bulan kemudian tutup gara-gara COVID. Iya, yang nggak ada yang tahu ya. Emang Iya, tiba-tiba. ya kan. langsung. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang semula sudah planningnya bagus ya, planningnya bagus dan profile kreditnya juga bagus kan, makanya bisa Iya. dapat pinjaman kan. Iya. Tapi kemudian karena satu dan lain hal bisa terjadi sehingga keuangannya terganggu, kreditnya macet dong, nggak bisa bayar. Oke. Nah, maka sesuai dengan perjanjiannya, tadi kan bank, gimana nih? Resiko kan di saya yang pinjemin uang, ya kan? Nah, makanya memang sudah diatur sama negara juga. Undang-undang hak tanggungan yang intinya adalah kalau sampai terjadi wan prestasi, eksekusinya melalui lelang. Gitu. Oke, nah oke, sedikit udah terbuka nih pikiran aku. Jadi lelang itu bukan rumahnya yang bermasalah, tapi Betul. si debiturnya yang nggak bayar perjanjian di awal. Iya sih, benar juga sih. Iya Mungkin kan? dia mungkin bayar ya, dia udah sempat bayar nih, iya. ya kan? Tapi kemudian macet karena Iya, usahanya seret, karena ada ya COVID dan lain sebagainya. Iya, iya. Padahal rumah itu nggak bermasalah sama sekali. Nggak Yang bermasalah si pembayarnya itu. Kreditnya yang bermasalah. Dan Oke, ingat, sudah ada perjanjian di awal. Sudah ada tanda tangan. Sudah ada persetujuan. Kalau saya sampai macet, Oke. silakan eksekusi. Oke. I see. Nah, kira-kira nih Pak ya, kita kan bahas lelang nih. Dan lelang itu udah ada di platform Prop2Go API. Yang ngebedain lelang di Prop2Go API sama platform lain tuh apa? Kelebihannya? Oke, lelang itu biar teman-teman juga nggak salah paham ya. Mungkin tadi saya juga udah spill. Jadi bukan Prop2Go API yang menyelenggarakan lelang. Penyelenggaranya atau panitianya atau IO-nya itu adalah KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu ya. Itu negara tuh, bukan swasta. Hanya mereka yang boleh sebagai penyelenggara lelang untuk yang hak tanggungan. Karena lelang tuh sebenarnya bisa juga swasta. Kalau lelang kita misalkan lelang yang sukarela. Lelang sukarela. Sukarela Maksudnya tuh gimana tuh Pak? Gelas ini pernah dipakai sama Michael Jackson misalkan. Oke. Ya, dilelang, ya punya nilai seni kan. Oke. Semuanya berlomba-lomba. Mahal nih gelas nih. Mahal, ya kan. Nah itu lelang sukarela. Oke. Itu enggak di KPKNL, di Balai Lelang Swasta. Oke. Nah kalau yang hak tanggungan begini, eksekusi KPKNL. Jadi resmi, bukan Prop2Go API yang penyelenggaranya. Nah, lalu kemudian Prop2Go API ini sebagai apanya? Iya. Supaya gampang teman-teman bayangin aja kita seperti developer lelang.
Oke. yang membantu mendelivery listingan lelang, tetapi bukan lelang apa adanya. Lelang yang istilahnya paket lah. Paket itu maksudnya apa? Kan gini, kalau lelang yang kita kenal umum, istilahnya itu adalah lelang as is, lelang apa adanya. Wah, ini udah masuk ke pembahasan. Iya, lebih dalam nih. Waduh. Apa aku balik lagi back to topik yang aku bilang, aku pengen tahu nih perbedaan platform PropToGo API sebagai agen real estate sama platform lain tuh apa Pak? Kelebihan itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mengerucut ke sana dan dengan lelang dan CC tentunya, di Indonesia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak lah ya. Kalau kita gini, kalau bicaranya agency properti banyak ya merek-merek gitu ya, terutama secondary dan primary ya Mel. Nah kalau lelang dan CC ini sebenarnya tidak sebanyak agency untuk secondary maupun primary, tidak sebanyak itu gitu. Kenapa begitu? Ya memang karena mungkin literasi ya atau akses informasi juga nggak semuanya serap kan gitu. Nah tapi kalau ditanya kelebihannya adalah kita memberikan service di mana PropToGo API menawarkan bukan lelang as is, tapi bukan barang lelang as is, tapi barang lelang yang sudah kita paketkan untuk sampai ke pengosongan. Oke, ini kira-kira aku boleh nanya sedikit gak tentang lelang as is atau nanti aja spill-nya nih Pak? Kayaknya nanti. Nanti aja. Oke, apa aku boleh nanya kira-kira paket apa aja yang tadi Bapak bilang di PropToGo API untuk lelang itu sendiri? Oke. Jadi yang kita berikan kepada teman-teman yang beli lelang lewat PropToGo API adalah pertama tentunya kemudahan dulu ya. Kenapa kemudahan? Karena kita sudah filter lah yang kira-kira bagus, yang kira-kira harganya juga oke, ya kan? Sehingga teman-teman kalau cari sendiri kan capek ya. Iya gitu, sih. Ya kan? PR banget sih kalau misalnya harus nyari sendiri. Betul. Lalu juga selain kemudahan itu, nah kalau lelang, tapi saya nggak spill di sini secara detailnya. Kalau lelang as-is itu kan harus ngebidding ya, harus bikin penawaran ya, adu penawaran ke atas gitu ya, sehingga belum tentu dapat juga, bisa kalah ya? Juga, ya dong. Satu barang yang bagus, Amel tertarik, saya tertarik, kita harus adu harga di situ, gitu. Oh iya, ya kan? Tapi kalau di PropToGo API udah nih harganya udah ditetepin segitu. Sebenarnya lebih tepatnya begini, kita mengupayakan agar klien kita bisa menang dari lelang itu, bisa dimenangkan oleh klien kita. Kita tentunya punya strategi berlapis-lapis dan sudah terbukti dari portofolio kita juga, di mana tingkat kemenangan kita sangat tinggi. Sehingga klien kita ini nggak spending money terlalu besar. Karena PropToGo API sudah mengkalkulasi gitu ya, lebih dulu melakukan simulasi. Sehingga apa yang kita tawarkan harga nih, kita ngomongin harga gitu ya, satu harga dari PropToGo API, itu si teman kita si buyer ini, dia udah nggak usah spending budget bidding lagi. Sudah dikelola oleh PropToGo API supaya menang. Gimana? Strategi bidding apa yang terbaik? Jadi dia satu harga dari kita. Nah ini yang membedakan. Ini yang mempermudah market primary dan secondary yang memang sudah biasa beli satu harga, bisa masuk ke lelang dengan lebih nyaman lewat sistem yang kita buat. Oh jadi emang kita nggak perlu ribet-ribet ikut lelang dengan berlomba-lomba siapa yang bakal dapetin nih dengan harga segini nggak perlu, karena di PropToGo API udah terima beres nih Pak, udah. Ya, jadi sebenarnya prosedurnya tetap diikuti, tetapi kita yang bantuin. Karena ibarat kata analoginya gini, PropToGo API ini seperti pengemudi di lintasan balap yang sudah pengalaman. Kalau teman-teman yang ngelihat lelang itu menarik karena kelihatan harga murah, mau ikutan dong? Iya. Ikutan masuk ke lintasan balap. Padahal dia nggak pernah balapan, dia nggak punya lisensi balapan. Nah dia cuman biasa naik mobil di lalu lintas biasa. Iya. Yang terjadi adalah apa? Begitu dia masuk ke lintasan, apa yang terjadi? Kalah lah. Kalah iya. Kalah. Orang bukan membalap. Iya. Gitu. Nah itu analoginya.
Jadi teman-teman buyer kita nih merasa happy dong. Karena apa? Ya dia nggak, kalau di lintasan balap tuh deg-degan dong. Pasti. Dilewatin itu seng ya, wah, kaget juga dia. Terpacu gitu. adrenalin. Betul. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Oke Pak, tadi kan aku udah dapat banyak banget nih masukan tentang properti lelang itu sendiri. Kalau misalkan lelang itu nggak menyeramkan itu, lelang itu ya bakal oke kalau misalkan emang ada prosedurnya gitu ya Pak. Ada prosedurnya. Tapi kira-kira nih Pak, apa ada resiko lelang Pak? Dan resikonya tuh apa aja? Dan cara ngatasin resiko itu sendiri gimana? Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir di episode ini. Oke. Spill sedikit mau banyak gak apa-apa Pak, terserah. Tergantung durasi gimana nih monitor. Iya, jadi resiko ya. Sebenarnya lelang itu bisa dikatakan, saya nggak breakdown panjang karena nanti durasi. Kan tadi kita bicara 3 ya. Primary, secondary, dan lelang. Tiga-tiganya ini masing-masing punya resiko. Kan ada orang bilang gini, saya mau yang pasti-pasti aja deh. Iya. Ya kan? Dia nggak tahu beli primary juga ada resikonya. Beli secondary juga ada resikonya. Beli lelang juga ada resikonya. Nah, salah satu resiko di lelang adalah kalah lelang. Sebagai pembeli ya. Pertama resikonya kalah lelang dong. Kalah lelang artinya apa? Ada penawar lebih tinggi dari dia. Iya. Ya mau nggak mau dia harus legowo lah gitu ya. Ya kan? Nah, kedua batal lelang. Bisa juga batal lelang karena mungkin ternyata dilunasi. Maksudnya gimana nih Pak batal lelang? Batal lelang itu adalah lelangnya tidak jadi dilaksanakan karena ternyata si yang ngutang tadi yang nggak bayar utang itu ngelunasin. Dapat rezeki dia. Nah, dapat keajaiban boleh gitu ya. Batal. Tapi jarang sih, biasanya jarang kalau memang udah nyampe ke sana tuh jarang yang batal karena pelunasan tuh jarang. Tapi tetap ada gitu ya. Nah, resiko yang lain sebenarnya masih terukur dan masih bisa di-compare dengan resiko-resiko primary maupun secondary. Tapi untuk masuk ke sana mungkin di next episode kapan-kapan lah kita. Berarti nggak dikupas secara tuntas di sini pokoknya. Dan tadi kalau batal lelang sama kalah lelang itu semua kembali ya. Jadi dia kan udah mungkin udah deposit, udah. Nah, itu semua balik. Jadi nggak ada resiko kehilangan uang di sini. Itu yang menarik. Dijamin tidak kehilangan uang. Batal lelang, kalah lelang, uang kembali. Jadi kalau misalkan nih Pak, aku masih belum ngerti ya Pak. Kalau misalkan nih aku udah mau beli rumah lelang di Proptugo API, misalnya nih Pak aku mau beli rumah ini di Proptugo, tapi tiba-tiba ada kejadian kayak tadi, ya ternyata rumahnya udah dilunasin sama si pembeli yang, maksudnya sama si pemiliknya, itu kira-kira gimana nih Pak? Aku sebagai orang yang mau beli rumah di Proptugo API juga, misalkan udah masuk dana, itu gimana? Uangnya dikembalikan, dan itu kembali nggak nunggu sampai 14 hari, maksimal 5 hari kerja udah balik. Cepat sekali kok. Gitu. Oke. Ya, dari serangkaian kemenangan-kemenangan kita yang cukup tinggi secara statistik ya, kita juga sempat ngalamin ada yang batal lelang, kalah lelang. Tapi sebenarnya relatif kecil, relatif sedikit. Toh kita beli rumah nih AJB secondary ya, perorangan tadi ya. Bisa batal juga, kita udah DP nggak jadi, ternyata ownernya bilang nggak jadi jual deh, ternyata suami saya atau ternyata istri saya begini begitu, ya kan? Iya sih. Atau ada kasus apa, itu juga bisa. Atau kayak primary juga. Ini jadi spill-spill ke sana nih. Oh iya ya. Ya udah back to topic apa ya? Iya, apa tapi masih ada yang kurang? Intinya ya primary secondary juga ada risikonya yang kapan-kapan waktu nanti kita bisa breakdown ya kan, supaya teman-teman bisa lebih seimbang lah ya, nggak menganaktirikan lelang. Padahal ini kesempatan emas. Kalau teman-teman udah tahu lelang apalagi CSI seperti apa peluangnya, jamin auto login pasti. Pasti langsung beli, udah deh investasi di lelang aja gitu ya Pak ya. Betul, dan di Proptugo API tentunya. Oke, di Proptugo API. Gimana monitor, apa masih ada durasi atau oke kita harus closing di episode kali ini ya Pak, berarti ya Pak. Teman-teman Proptugo API, sayang sekali episode perdananya sudah berakhir karena durasinya tidak cukup. Karena tadi kita banyak banget nih ngobrol-ngobrol soal apa itu Proptugo API, terus juga belajar sedikit tentang lelang. Nah, kalau misalkan teman-teman Proptugo API
Jadi masih penasaran tentang apa itu Prop to Go API, bisa banget di komen aja di kolom komentar, entah itu di Facebook, YouTube, ataupun yang di Instagram. Nanti mungkin Bapak Franciscus akan jawab ya di podcast nextnya. Jadi nggak apa-apa, komen-komen aja kalau misalkan masih ada yang belum tahu. Oke? Sampai jumpa di next episode. Mungkin episode selanjutnya akan lebih seru nih. Kita bahas lebih dalam tentang lelang Pasti. dan CC ya Pak ya. Topiknya sangat banyak, ya kan, dijamin seru. Makanya follow, subscribe. Nah betul, jangan lupa follow, subscribe. Kalau perlu aktifin lonceng notifikasinya biar pas kita upload video, teman-teman Prop to Go API bisa langsung nonton videonya. Pokoknya semoga episode kali ini bisa banyak dapat ilmu yang didapat tentang lelang ataupun investasi itu sendiri. Kalau gitu, aku Amelia Marda dan Bapak Franciscus pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. See you di next episode Lelang, CC, dan Cuan Podcast. Bye.